Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMA YKM Tanjung Sari, tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada MPLS kali ini, Bapak sebagai kepala sekolah kebagian tugas ini menyampaikan materi yaitu kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat yang khususnya judulnya adalah Jabar Masagi. Program Jabar Masagi ini sebenarnya bukan merupakan program yang baru, tetapi program yang sudah berjalan. Mungkin kalian juga pernah mendengar di sekolah ataupun di rumah ada istilah-istilah manusia unggul Jawa Barat, kemudian pendidikan karakter, ada lagi cita-cita Jawa Barat yaitu Jabar juara lahir batin. Nah, itu tidak lain adalah program daripada Jabar Masagi itu. Nah, walaupun demikian mungkin baru mendengar istilahnya saja, belum memahami apa yang sebenarnya yang ada di dalam program Jabar Masagi ini. Oleh karena itu, pada MPLS kali ini, ini akan disampaikan materi khusus yaitu tentang Jabar Masagi. Program Jabar Masagi ini diluncurkan di Cirebon pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Bapak Gubernur kita yaitu Bapak Ridwan Kamil. Nah, yang melatar belakangi daripada Jabar Masagi ini tidak lain adalah berkembangnya teknologi, derasnya arus informasi yang sangat berpengaruh pada psikologi sosial. Yang sangat disoroti adalah dampaknya kepada siswa-siswi SMA terutama. Nah, maka dari itu dilihat dari perkembangan teknologi saat ini, kita bisa mencari hal-hal yang baik di dalam dunia maya, diantaranya dalam Google. Apakah itu berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, apakah berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan teknologi, semuanya sudah tersedia. Tetapi dalam perkembangan itu tidak hanya yang baiknya saja, yang tidak baiknya pun berseliweran, ya, banyak yang dapat diambil sehingga dampaknya terhadap psikologi sosial itu terjadilah hal-hal yang tidak pantas. Baik itu kita bisa melihat di siaran TV, ya, misalnya yang terjadi pada siswa SMP, siswa SD, hal-hal yang tidak baik. Nah, ya, dengan adanya hal seperti itu, ya, maka muncullah yang disebut dengan program Masagi ini. Pada zaman milenial ini tantangannya adalah perilaku. Seperti halnya sudah dikatakan tadi, diantaranya seperti itu. Ya, pada siswa juga kadang-kadang ya di TV kita melihat ada siswa mukul guru, kemudian hal-hal yang tidak baik yang lainnya. Ya, tantangannya adalah perilaku. Oleh karena itu tujuannya Jabar Masagi di bidang pendidikan ini, ya, pendidikan Jawa Barat harus dapat menghasilkan siswa yang berakhlak dan kompetitif. Nah, itu tidak lain salah satu daripada program 100 hari Gubernur Jabar. Program ini menguatkan pondasi generasi milenial Jabar melalui pendidikan karakter, sehingga di sekolah dari tahun yang lalu sudah ada yang disebut dengan pendidikan karakter, yang tujuannya
yaitu membentengi diri siswa di Jawa Barat dengan nilai-nilai yang baik selaras dengan cita-cita Jawa Barat, yaitu juara lahir dan batin. Nah, dalam pendidikan karakter ini untuk di sekolah itu pasti diselipkan kepada setiap mata pelajaran, apakah dalam matematik, apakah pendidikan agama, PKN dan sebagainya, semuanya akan menyelipkan tentang karakter-karakter yang baik. Nah, untuk di Jawa Barat yang diharapkan itu adalah lulusan daripada sekolah SMA diantaranya menjadi manusia unggul di Jawa Barat. Manusia unggul Jawa Barat itu harus mempunyai 4 nilai. Nah, diantaranya manusia unggul itu mempunyai nilai secara fisik, badan itu adalah harus sehat. Kemudian yang kedua harus cerdas. Yang ketiga berakhlak, dan yang keempat adalah religius. Nah, untuk secara fisik di sekolah yaitu ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, di masyarakat sendiri di perkembangan sekarang ini dalam masa Covid ya, kita dapat melihat banyak yang jalan kaki Sabtu dan Minggu, kemudian ada yang bersepeda dan yang lainnya. Itu tidak lain kita menjaga fisik supaya kita itu badan harus sehat. Yang kedua cerdas. Nah, kalau di sekolah diberikan sampai dengan 17 mata pelajaran kelas 10. Itu tidak lain supaya siswa-siswi lulusan SMA itu adalah menjadi manusia-manusia yang cerdas. Yang ketiga berakhlak. Nah, untuk ini apalagi ada 2 pelajaran yang sangat menunjang, yaitu pelajaran pendidikan agama dan pendidikan PKN. Yang keempat religius. Seperti halnya kita melihat di sekitar kita juga banyaknya pesantren, begitu ada siswa yang sekolah sampai pesantren dan sebagainya. Kalau di sekolah sendiri ada pendidikan khusus yaitu pendidikan agama. Diharapkan siswa unggul Jawa Barat itu mempunyai 4 nilai ya, sehat, cerdas, berakhlak dan religius. Nah, untuk mewujudkannya keempat nilai tadi, maka Jawa Barat melakukan melalui strategi yang disebut dengan Jabar Masagi. Masagi, filosofi Sundanya itu tidak lain adalah singkat padat. Jelema Masagi artinya sempurna. Filosofi yang lain, filosofi Masagi itu yaitu bagaimana berproses menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajeg, atau seimbang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, untuk sampai kepada hal tersebut, nah, maka diuraikan hal seperti ini. Masagi berasal dari kata pasagi. Artinya kalau dilihat bentuk itu adalah bentuk persegi atau bentuk bujur sangkar. Bentuk bujur sangkar ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan ditopang oleh 4 sudut siku-siku. Nah, sehingga bangun itu dianggap bangun yang kokoh. Mengapa disebut bangun yang kokoh? Beda dengan lingkaran. Kalau lingkaran itu sifatnya bisa cepat menggelinding. Ya, kita bisa lihat sepeda motor kita bentuknya lingkaran. Kemudian ban mobil juga sama, itu adalah kendaraan berupa lingkaran pula. Bisa dibayangkan kalau kendaraan itu ya, rodanya berbentuk persegi, akan bagaimana jadinya. Ya, jadi dalam hal ini diasumsikan bahwa bentuk persegi itu mempunyai bentuk yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah goyah. Nah, keadaan seperti itulah yang hendak diterapkan terhadap warga Jawa Barat melalui program Jabar Masagi ini. Program Jabar Masagi
yaitu membentuk manusia Jawa Barat yang masagi. Jalma masagi yaitu manusia yang serba tahu dan serba bisa. Jalma masagi jati dirinya tidak akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh apapun. Jalma masagi akan memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, tubuhnya sehat, jiwanya juga kuat. Nah, dengan tadi diasumsikan bangun persegi itu, yaitu masagi yang dimaksudkan. Nah, ternyata dalam bagian ini, dalam kehidupan sosial, ya ternyata seperti itu yang dimaksud dengan jalma masagi. Pembentukan karakter seperti itu harus dilakukan menyeluruh dan seimbang. Tidak hanya aspek material, juga harus dengan unsur mental dan spiritual. Program Jabar Masagi dihadirkan ini untuk mengimbangi pembangunan fisik yang semakin pesat dan meningkat. Kita bisa melihat bentuk di perkotaan atau di daerah pun pembangunan jalan tol dan sebagainya, ya perkembangan pembangunan ini dalam fisik sangat pesat. Nah, ini di Jawa Barat ingin diimbangi antara pembangunan fisik diimbangi dengan mental dan spiritual. Nah, sasaran program Jabar Masagi ini ditujukan kepada generasi muda atau dikatakan kaum milenial. Nah, menurut Joel Stein dan Goldman Sachs adalah mereka yang lahir antara tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Jadi dalam hal ini kalian termasuk adalah kaum milenial diantaranya. Nah, generasi milenial ini memiliki sifat. Yang pertama, dari segi usia, generasi ini sangat produktif. Mengapa demikian? Karena usia muda, masih penuh semangat, tenaga sangat besar, nah sehingga dikatakan ini masih sangat produktif. Yang kedua, generasi ini memiliki literasi yang memadai di bidang teknologi dan informasi. Nah, beda dengan angkatan Bapak dulu waktu sekolah tahun 1977, komputer belum ada, internet belum ada. Nah, di sekolah sumber ilmu itu ya tentu saja hanya buku dan guru, ditambah dengan informasi radio dan televisi. Nah, beda dengan sekarang, sumber informasi sangat banyak. Nah, asal kalian mau, perlu apa saja bisa dilihat dari internet. Nah, jadi selain daripada Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian buku, kita bisa mencari bahan pelajaran yang kita belum tahu itu secara internet mudah untuk saat ini, sehingga generasi muda sekarang ini mempunyai literasi yang banyak, tinggal kemauan saja dan semangat. Yang ketiga, generasi ini memiliki kebanggaan terhadap warisan budaya. Nah, kita sebagai orang Sunda, nah, di sekolah ada diantaranya istilah Rabu Nyunda, bahasanya bahasa Sunda, kemudian pakaiannya Sunda, dan bisa diikuti juga dengan pentas-pentas kesenian Sundanya. Itu sebagai tanda bahwa generasi kita ini memiliki kebanggaan. Dengan program Jabar Masagi ini, generasi milenial itu harus diasah jiwa raganya untuk belajar merasakan atau disebut dengan surti. Kemudian belajar memahami, istilahnya adalah harti, dan belajar melakukan itu bakti, belajar mengabdi, belajar melakukan itu bukti, belajar mengabdi itu adalah bakti. Nah, yang dimaksud hal itu
tidak lain adalah yang disebut dengan apa namanya, nanti akan di bagian depan ada. Yang pertama untuk harti, untuk merasakan surti. Nah, contohnya surti adalah seperti ini. Misalnya ada musafir lewat, tahu depan kita, lewat kepada kita, tahu bahwa itu kehausan. Nah, surti kita, misalnya memberi air sebagainya. Atau yang terlihat pula, misalnya orang lain sedang gerakan gotong royong membangun sesuatu di daerah. Kita tidak bisa mengikutinya karena ada halangan tertentu. Nah, kita surti, apa kita memberikan misalnya untuk makannya atau untuk rokok dan sebagainya. Itu adalah surti. Jadi surti itu adalah kesanggupan hati untuk menanggapi yang terindra sehingga muncul pemahaman dan kesadaran atas dasar kelembutan hati dan perasaan. Kemudian belajar harti atau memahami adalah sesuatu dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari dan memahami berbagai hal, misalnya ilmu, teknologi dan seni. Pribadi yang harti akan memiliki kecakapan untuk memikirkan atau melakukan berbagai hal. Nah, untuk memahami atau harti ini, untuk kita di sekolah, kita belajar dengan berbagai ilmu, mulai dari pendidikan agama, kemudian matematika, fisika, dan yang lainnya. Itu tidak lain adalah untuk memahami dalam ilmu itu. Kemudian yang ketiga, belajar melakukan atau bakti. Belajar bakti atau melakukan berarti berupaya menciptakan sesuatu, baik yang baru maupun memperbaharui pribadi yang masagi, mampu merealisasikan gagasan menjadi suatu kenyataan. Nah, untuk kita punya cita-cita, anggaplah punya gagasan, masuk SMA JKM ini ingin jadi apa. Nah, tentu saja tidak bisa dengan berdiam diri saja untuk mencapai cita-cita tersebut. Merubah angan-angan kita ini jadi kenyataan. Nah, berarti kita harus dimulai dari niat dulu, ya, sekolah dengan baik. Kemudian setelah belajar, kita itu bersemangat untuk setiap mata pelajaran. Ikuti dengan kerja keras, mengerjakan apa yang diharuskan, apa yang ditugaskan, apa yang diberikan oleh guru-guru masing-masing itu. Nah, sehingga dalam hal ini untuk kita dalam bukti itu belajarlah dengan baik. Yang terakhir, belajar bakti atau mengabdi adalah mempersembahkan karya bagi masyarakat, terutama bagi bangsa dan negara. Nah, kalau orang tua kita dulu, bakti ini sampai dengan mengorbankan nyawa dalam merebut kemerdekaan, itu tidak lain bakti kepada negara. Dan kita bakti kepada negaranya itu dengan mengisi kemerdekaannya. Nah, untuk tugas seorang pelajar tidak sulit, tinggal belajar dengan sungguh-sungguh. Ke sekolah sudah didanai oleh orang tua, didukung oleh saudara-saudara. Ya, tinggal kita melaksanakan apa yang dapat kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan usia kita juga. Nah, barangkali yang disebut manusia unggul di Jawa Barat ini, ya, itu adalah mempunyai 4 ciri yang disebut dengan surti, harti, bukti, dan bakti. Yang ingin dikejar oleh Provinsi Jawa Barat itu adalah manusia yang unggul, yang memiliki hal-hal tadi. Nah, kesimpulannya secara umum, Jabar Masagi adalah pendidikan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti, yang berdampak pada akhlak sosial, yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah di Jawa Barat.
Kalau secara konsep, Jabar Masagi itu merupakan pendidikan karakter yang berorientasi pada pendidikan budi pekerti, akhlak, sosial, keluhuran nilai-nilai, kearifan lokal. Nah, tadi yang saya sedikit lupa itu adalah masalah kearifan lokal. Yang dimaksud dengan kearifan lokal itu seseorang yang surti, harti, bukti, dan bakti, itu yang dimaksudkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk mengisi materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik sabar.